Desa Mislak, Kecamatan Jebus merupakan salah satu sentra peternakan sapi yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Uniknya, desa ini juga memadukan peternakan sapi dengan sektor-sektor lainnya seperti perkebunan sawit, pertanian, dan juga perikanan. Nah, seperti apa ya perjalanan kita kali ini di Desa Mislak? Ikuti terus dalam Desaku di episode kali ini. Memiliki keunggulan di sektor ternak menjadi alasan yang kuat untuk saya berkunjung ke desa yang satu ini. Desa dengan sinergitas kuat antara masyarakat dan pemerintahnya dalam menjaga komoditas ternak sebagai salah satu unsur penunjang ekonomi masyarakat. Kalau untuk kegiatan peternakan sampai sekarang ini ya, di Desa Mislak ini untuk wilayah Kecamatan Jebus itu paling banyak populasi ternak sapinya. Kurang lebih di beberapa kelompok yang kami data itu sebanyak 75 ekor sapi ada dikelola oleh para petani dan para peternak yang ada di Desa Mislak ini. Terus di akhir-akhir ini juga untuk menguatkan peran para petani peternak ya, di Desa Mislak ini kami lewat Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2022 memprogramkan program ketahanan pangan desa yang salah satu adalah pengembangan usaha kebun rakyat berupa pengadaan kebun sayur mayur ya, yang dikelola juga oleh salah satu kelompok petani peternak yang ada di Desa Mislak ini. Di samping itu juga untuk mengembangkan usaha peternakan masyarakat juga, kami melakukan kegiatan ketahanan pangan desa berupa pemberian budidaya ternak kambing kepada 2 kelompok yang ada di Dusun Tambang 6. Pada saat ini populasinya sebanyak 12 ekor. Memang untuk saat ini beberapa kelompok peternak sapi itu boleh dikatakan sudah mendapatkan ya hasil berupa pendapatan keluarga yang bersumber dari kegiatan peternakan yang diolahnya selama ini. Jadi memang kalau untuk pemasaran itu memang tidak ada kendala, dan masyarakat kami juga di waktu momen-momen tertentu banyak yang artinya melakukan pembelian produk ternak ini kepada beberapa kelompok yang ada di desa, misalnya pada perayaan momen Idul Adha ya, pada saat perayaan Idul Fitri untuk kebutuhan daging, dan juga ketika ada kegiatan akikah di masyarakat. Nah, ini kan kebutuhannya kan kambing dan sebagainya. Jadi dari Desa Mislak sendiri untuk sampai saat ini dapat menyediakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. Sesuai dengan misi Bapak Kepala Desa ya, beliau kan baru dilantik tanggal 7 Desember kemarin. Jadi ke depannya dalam rencana pembangunan jangka menengah Bapak Kepala Desa yang membuat visi dan misi beliau, di situ pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam hal peternakan juga dalam hal ini mendapat prioritas. Jadi mungkin ke depannya kami akan melakukan pengembangan ya, baik pengadaan bibit hewan atau sarana-sarana pendukung peternakan, itu tergantung kebutuhan yang didapat ketika hasil survei di lapangan. Kami harap usaha ini ya tetap istiqomah seperti itu ya di masyarakat kami, karena memang pasca penambangan timah di Bangka Belitung, ternyata di Mislak ini sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan lah yang menjadi andalan yang paling utama. Jadi kami tetap dalam hal ini memotori kegiatan masyarakat dan menampung segala aspirasi masyarakat terkait untuk pengembangan usaha yang menjadi salah satu unggulan desa kami ini. Jadi kami tidak membiarkan masyarakat sendiri, tergantung kebutuhan mereka itu seperti apa, nanti akan kita coba benahi dalam setiap APBDes di tahun berjalan. Kandang yang saya kunjungi sekarang menjadi sentra sapi pedaging sekaligus tempat penggemukan. Ternak sapi potong memang menjadi salah satu komponen penunjang dalam menjawab kebutuhan daging sapi yang masih tinggi di Bangka Belitung. Ini juga yang melatar belakangi Pak Fauzan untuk fokus pada upaya penggemukan sapi di kandangnya.
pemirsa desaku, ternyata memang di sentra penggemukan sapi ini selain mereka melakukan pemberian pakan untuk penggemukan sapi, di sini juga mereka melakukan pembuatan pakan mandiri. Jadi langsung dari peternaknya ini membuat pakan sendiri untuk para sapi-sapi, di mana memang mereka memanfaatkan limbah di sini. Ada dedak padi dan juga campuran dari limbah kedelai dan juga jagung seperti itu. Tapi memang saat ini belum masa penggemukan, pemirsa, karena memang ini masih hari-hari biasa, dan juga untuk pemasaran sapi-sapi ini biasanya masih dipasarkan secara massal itu pada momentum-momentum tertentu. Misalkan seperti Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, di mana nanti proses penggemukan akan dilakukan 4 bulan sebelum menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha seperti itu. Jadi biasanya yang membedakan adalah kalau sehari-hari mereka diberi pakan 1 kali sehari, tapi untuk masa penggemukan nanti mereka akan diberi makan sebanyak 2 kali sehari dengan porsi yang sama. Untuk menjaga massa sapi yang berkualitas, upaya pemberian pakan rutin dilakukan. Tentunya dengan memperhatikan manajemen pemberian pakan yang berpengaruh pada meningkatnya bobot sapi. Beruntung Desa Mislak memiliki ketersediaan pakan sapi yang mumpuni, terlebih pakan hijauan dan aneka jenis pakan lainnya. Untuk di kandang kita sendiri sampai dengan hari ini kita tersedia 7 ekor sapi, tapi kapasitas kandang kita punya 25 ekor. Dari proses pengemukan sapi, yang pertama kita harus pilih-pilih sapinya itu tersendiri ya. Dari segi umur, terus jenisnya, terus kondisi sapinya itu sendiri sehat atau tidak. Karena 3 faktor itu sangat mendukung untuk pengemukan kita ke depan seperti itu. Terus masalah pakan. Itu yang harus kita atur dan harus kita pertimbangkan juga. Alhamdulillah sih sebenarnya kita di Bangka Barat, khususnya untuk di Desa Mislak ini sendiri, Kecamatan Jebus, ketersediaan pakan itu yang pertama masalah hijauan, rumput, itu sangat mendukung. Jadi memanfaatkan limbah yang tersedia seperti ampas tahu, terus kulit tempe, kulit kedelai yang diolah oleh pengolah tempe, jadi kita yang mengambil untuk kita beri pakan. Jadi selain hijauan, kita memberikan comboran untuk sapi itu sendiri. Pengemukan sapi ini sangat potensial sekali sebenarnya, karena selama ini kita mensuplai hewan kurban itu semuanya dari luar, ya, dari Lampung, dari Palembang, dari Madura, itu semuanya baik itu sapi ataupun kambing itu selalu kita suplai dari luar. Intinya kalau di kandang kami, saya menganggap sapi ini seperti hewan-hewan peliharaan kita yang lain ya, seperti kucing, anjing, tapi hanya bedanya saja kalau anjing dan kucing itu bisa kita masukkan ke dalam rumah. Tapi kalau sapi kan nggak mungkin. Bagaimana kita memelihara hewan? Mereka juga butuh kebersihan, mereka juga butuh pakan yang sesuai lah ya. Kalau saya konsepnya kebersihan kandang itu yang utama. Terus pemberian pakan itu harus tepat waktu setiap hari. Jadi kalau seandainya paginya kita jam 7 kita sudah mulai kasih hijauan ataupun rumput, untuk seterusnya jam 7 seperti itu. Sorenya kita kasih comboran antara jam 3 sampai jam setengah 4, itu kita semuanya udah kita kasih comboran semua. Karena sapi ini kan dia sifatnya ruminansia, bukan dengan hewan-hewan yang lain seperti itu. Selain menjadi sentra penggemukan sapi, Pak Fauzan juga memanfaatkan limbah sapi sebagai kompos.
Kotoran hewan sapi ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini didukung dengan meningkatnya pemanfaatan kotoran sapi sebagai kompos di sektor perkebunan sawit dan perkebunan lainnya. Kemarin saya sudah bikin kompos, cuma sekarang karena di kita, khususnya Desa Mislak dan Kecamatan Jebus, masyarakatnya sekarang sudah beralih untuk perkebunan sawit ya. Jadi memang masyarakatnya justru lebih memilih untuk beli langsung kotoran hewannya itu sendiri tanpa diolah jadi kompos. Dan alhamdulillah sebenarnya kotoran hewan itu sendiri sudah jadi pemasukan buat kita ya. Karena saya ambil minimal saja contohnya, satu hari saya mendapatkan 2 karung kotoran hewan, dikalikan 30 dalam 1 bulan itu sudah 60 karung. Dan saya kalikan seandainya 15.000 itu paling kecil ya, harga yang paling termurah seperti itu. Jadi saya sudah mendapatkan 900.000 1 bulan seperti itu. Jadi itu bisa ya, uang itu untuk pakan sapi itu sendiri seperti itu. Makanya untuk ke depannya rencana saya untuk pembangunan penggemukan sapi ini akan berlanjut seperti itu. Salah satu peternakan sapi yang ada di Desa Mislak ini menggunakan metode integrasi sapi sawit dalam proses pemeliharaannya. Metode ini menjadi alternatif proses pemeliharaan yang dinilai efektif bagi para peternak. Pak Riko adalah salah satu yang mengadopsi proses ternak integrasi sapi sawit, yaitu dengan membebaskan sapi-sapi miliknya di kawasan terbuka. Hal ini membuat sapi tidak kesulitan mendapatkan pakan setiap harinya. Biasanya kalau di sekitaran sini makan apa? Rumputnya kayak gimana? Yang paling utama mencari pakan, mengurangi beban. Keunggulannya fisiknya bagus. Pas mau melahirkan gak sulit, gak ada kendala lah, sehat, kena sinar matahari terus kan. Beda kalau sapi di kandang, kendala mungkin lahan lah, mungkin harapannya paling berbanyak lahan lah, 22 mungkin. Ya kendala mungkin kendaraan pengangkut pelpa, untuk pengangkut rumput, dan alat memotong rumput. Seperti itu, karena tidak mencukupi. Kalau hanya pakai motor roda 2 kan, harapannya mungkin dapat bantuan roda 3 untuk mengangkut dahan kelapa sawit dari sawit tetangga, karena lahan kami yang miliki ini terbatas sedikit, hanya 1 hektar lebih lah. Jadi sangat membutuhkan bantuan roda 3 mungkin kan, biar lebih meringankan lah. Bahkan mungkin bantuan bibit rumput mungkin. Untuk mendukung program penguatan sektor ternak dan pertanian di tingkat desa, pengawalan pun rutin dilakukan. Kegiatan pendampingan ini melibatkan penyuluh pertanian di tingkat kecamatan yang berperan menyebarkan informasi dan teknologi pertanian. Tidak hanya itu, peran aktif penyuluh pertanian dapat dimanfaatkan sebagai media konsultasi dan pembelajaran bagi peternak.
Langkah ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang kerap muncul di sektor pertanian dan peternakan di setiap harinya. Terkait untuk potensi peternakan di Desa Mislak ini sebenarnya lumayan banyak variasi ya dibanding di desa lain. Karena apa? Di sini juga ada pengemukan, terus selain pengemukan ada peternak yang sudah integrasi sapi sawit, jadi pola pertanian terpadu dengan sapi sawit atau SISKA ya disebut. Terus ada juga yang sudah menggabungkan pola sistem pertanian terpadu, jadi ada ternak, ada tanaman pangan seperti sayuran, dan ada juga ikan. Oh ya, kalau terkait pengawal dari penyuluh pertanian di Desa Mislak itu sebenarnya setiap bulan itu ada kegiatan untuk dinamika ternak atau statistik peternakan. Jadi kita mendata populasi ternak, maupun dia jantan, betina, atau dia bunting, ataupun dia sudah melahirkan. Nah, setelah itu ada kegiatan pendampingan berupa pelayanan kesehatan hewan keliling. Jadi kalau setiap hari Rabu atau Kamis di desa atau Kecamatan Jebus dan Paritiga itu ada dokter hewan dari kabupaten untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan, tapi dengan catatan peternaknya lapor dulu kepada penyuluh pertanian atau ke kantor kita di Tambang 6 BPP Kecamatan Jebus untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, bisa juga untuk pemeriksaan kebuntingan ataupun pelayanan seperti pemberian obat cacing maupun obat kutu. Kendala kalau di peternaknya nggak ada gitu kan. Cuma kita kendala tuh paling di pelayanan kesehatan hewan sebenarnya, karena lokasi ternak ini kan tidak berdekatan. Jadi lokasi satu peternak satu dan lainnya itu lumayan jauh-jauh gitu kan. Jadi sedangkan petugasnya itu terbatas gitu. Jadi kalau dari kabupaten misalnya dokter hewannya ada 4, nah dia bergulir gitu, mau ke Tempilang dulu kah minggu ini, minggu depannya baru jadwal Jebus, minggu depannya jadwal Paritiga. Mungkin nanti ke depannya bisa dari Dinas Pertanian itu membangun pos kesehatan hewan seperti posyandu untuk ternak di setiap kecamatan. Jadi kita terbantu terkait di pelaporan atau pelayanan kesehatan hewan. Nah, pemirsa desaku, selain sektor perkebunan yang juga dijadikan sebagai integrasi dengan sektor peternakan sapi yang ada di Desa Mislak, di sini juga mereka memadukan sektor peternakan sapi dan juga sektor pertanian ya. Saat ini kita sudah berada di pertanian terpadu Bapak Marlan ya Pak ya. Ya. Dan di sini Bapak Marlan ini punya ternak sapi, di mana ternak sapinya juga kotoran sapinya juga dimanfaatkan untuk pertanian yang ada. Di sini baru merintis dan juga sangat terbantu sekali karena memang pupuk organik yang dihasilkan oleh sapi ini sangat membantu pertanian yang ada di sini, sehingga jadilah pertanian terpadu Bapak Marlan. Seperti itu. Pertanian terpadu itu sebenarnya sentra utamanya adalah ternak. Jadi pertanian dan peternakan itu tidak bisa terpisah. Karena kalau sekarang kita mau mandiri untuk dana kegiatan ketahanan pangan desa, itu kan berbicara tentang pangan. Jadi kita sebenarnya harus mandiri di pupuk. Mandiri di pupuk itu bisa dari kita memelihara ternak maupun ternak besar maupun ternak kecil. Ternak besarnya seperti sapi atau kerbau gitu kan. Ternak kecilnya bisa unggas, aneka unggas seperti bebek atau ayam untuk menghasilkan pupuk kotoran hewan yang berkualitas, jadi kita bisa mandiri. Nah, setelah itu
kita mengurangi biaya produksi, karena kalau untuk tanaman pangan ataupun sayuran kan memerlukan pupuk dengan biaya yang tidak sedikit gitu, dan harga pupuk non subsidi itu lumayan mahal. Nah, dengan adanya ternak, sentra ternak di sini itu memotong atau malah menolkan biaya untuk membeli pupuk itu sendiri. Sistem pertanian terpadu merupakan sistem integrasi pertanian yang menggabungkan beberapa sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor lainnya. Sistem ini diyakini mampu meningkatkan produktivitas lahan dengan keuntungan yang berkelanjutan. Pertanian terpadu ini kalau bagi saya itu kan untuk menjamin untuk di Pulau Bagan itu masa depan. Sayur karena mahal gitu, dia kadang-kadang foto sayur ngambil dari luar. Itulah makanya saya tuh hasil harga pun memadai dengan biaya buka usaha tuh gitu. Oh, kalau saya merasa terbantu benar dari desa gitu. Ini dari desa semua, dari mesin, dari alat-alat semua, bibit itu. Kita kartu kerja dibantulah dengan sebelum hasil sudah dikasih duit untuk beli beras lah ibaratnya gitu. Waktu dulu kendala cuma masalah pupuk dengan pupuk kandang. Makanya saya berjalan lagi adanya sapi. Nah, ada ternak tuh. Kalau nggak ada ternak nggak sanggup Bu, pupuk kandang mahal. Oh, biar dia ngerambat. Integrasi sektor peternakan dan juga beberapa sektor lainnya yang ada di Desa Mislak serta kolaborasi pemerintah desa dan juga masyarakat telah memberikan signifikansi yang cukup memadai bagi roda perekonomian masyarakat. Untuk itu, Desa Mislak menjadi salah satu bukti bagaimana kolaborasi masyarakat dan juga komitmen masyarakat dan juga pemerintah desa dalam memberikan kemajuan bagi desanya. Untuk itu, saya Mia Rahmadani, sekian perjalanan kita di Desaku kali ini. Sampai jumpa di Desaku selanjutnya.